Ya, saya akan khotbah minggu ini tentang didikan Tuhan yang membawa kehidupan. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Kemudian Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ada dua bagian firman yang kita akan belajar pagi hari ini. Oke, saudara, perhatikan firman Tuhan. Kita baca bergantian, mulai dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami yang ada bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ketika manusia hadir di muka bumi, maka ada satu mandat yang Tuhan berikan kepada manusia, yakni ora et labora, atau berdoa dan bekerja. Kalau saudara lihat Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi saudara perhatikan, Tuhan itu adalah Allah yang suka dengan keseimbangan. Katakan amin. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang tidak seimbang. Tuhan kasih manusia, saudara, itu 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama sampai hari ke-6 adalah hari untuk bekerja. Betul saudara-saudara? Sedangkan hari ke-7 adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak, sehingga Tuhan kasih manusia itu ada 6 hari untuk bekerja. Bayangkan kalau Tuhan cuma kasih saya dan saudara 1 hari hanya bekerja dan 6 hari beribadah, pasti kita comel Tuhan tuh. Tuhan ini jahat sekali, masa 6 hari ibadah, 1 hari kerja. Tapi Tuhan tuh Bapa kita yang baik, Allah yang mengasihi kita, sehingga Dia kasih kita 6 hari untuk bekerja. Dan ketika 6 hari itu kita pakai saudara untuk bekerja, selagi hari itu masih siang. Ketika malam tidak bisa lagi bekerja. Tapi ingat, hari yang ke-7 adalah hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 berbunyi, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur,
Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia tinggal dalam Taman Eden, bekerja juga di Taman Eden, memelihara dan mengusahakan semua yang telah Tuhan sediakan. Dari sini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak suka saya dan saudara mati kelaparan. Tapi Allah kita adalah Allah yang mau supaya kita menikmati semua yang sudah Tuhan sediakan untuk menunjang kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Tetapi saudara-saudara, ternyata di jemaat Tesalonika ini ada orang-orang yang tidak seimbang dalam kehidupan mereka. Mereka itu saudara mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Rasul Paulus dan mereka itu pedang. Bahkan kalau saudara baca dalam surat 1 dan 2 Tesalonika, di situ Paulus ulang-ulang saudara kurang lebih 3 kali bahwa aku tidak perlu menuliskan lagi, aku tidak perlu menuliskan lagi, aku tidak perlu menuliskan lagi. Sebab apa? Jemaat yang ada di Tesalonika, mereka itu sudah dengar pengajaran dari Rasul Paulus. Tapi namanya manusia, ada juga yang di bait Allah, ada juga yang di gereja, dengar firman, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada amin? Bilang sama kiri kanan, jangan sampai kamu begitu. Paulus sudah bilang, ora et labora. Betul. Tuhan sudah mau datang, tapi sambil menunggu Tuhan datang, jangan hanya berdoa atau ibadah, tapi juga harus bekerja. Nasihat ini ditujukan kepada orang-orang yang status mereka adalah pekerja. Paulus sendiri sebagai hamba Tuhan yang sibuk, yang hebat, dia sendiri bekerja, saudara-saudara. Sebagai apa? Tukang kemah. Jadi ini mandat saudara tidak boleh kita lupakan sampai hari ini. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan yang luar biasa saudara, didikan Tuhan tidak selamanya keluar dari mulut Yesus Kristus. Tapi didikan Tuhan itu pun juga keluar dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Dan salah satunya adalah didikan atau nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus mengasihi jemaat ini sehingga saudara-saudara dia itu memberikan nasihat kepada mereka. Lihat 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk apa saudara? Menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi konteks Tesalonika adalah ada orang-orang yang hanya sibuk beribadah, menunggu kedatangan Tuhan, hanya beribadah. Tidak semua saudara, tapi ada beberapa orang yang melupakan nasihat firman Tuhan bahwa orang harus beribadah dan bekerja. Sedangkan konteks Amsal adalah pemalas yang sukanya hanya tidur. Jadi ada jemaat di Tesalonika yang sukanya hanya ibadah. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi kalau ada jemaat KPC yang seperti demikian, saya kasih doa tiap hari. Tapi ada orang-orang yang Salomo lihat pada zaman dia, itu yang malas, hobinya adalah suka tidur. Dan sampai hari ini, zaman ini,
Bahkan di kota ini ada orang-orang yang seperti jemaat Tesalonika, ada juga yang seperti yang Salomo catat pada zamannya, malas bekerja karena hobinya adalah tidur. Tidur itu harus cukup 6 sampai 8 jam. Jangan tidur 16 jam satu hari. Amin. Nah, ini didikan yang membuat saya dan saudara akan hidup. Kalau saudara tidak ikuti nasihat atau didikan firman Tuhan, saya dan saudara akan mati. Kenapa? Karena Tuhan mau saya dan saudara itu seimbang dalam kehidupan. Amin. Nah, saya catat ada 4 hal. Mengapa Alkitab yang adalah firman Allah memberikan nasihat atau didikan kepada kita agar kita harus bekerja? Yang pertama adalah dengan bekerja maka kita sedang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak tukang kayu, betul? Bapaknya nama siapa? Yusuf. Sebelum dia muncul melayani, Yesus itu bantu bapaknya yang bernama Yusuf sebagai tukang kayu atau tukang mebel. Dia adalah Tuhan tapi belum nampak untuk melayani. Tapi saudara perhatikan, sekalipun dia Tuhan, dia orang kudus yang tidak ada dosa satupun dan sekecil apapun, tapi Yesus memberikan teladan bahwa dia pun juga bekerja. Bahkan ketika dia tampil usia 30 sampai usia 33, Alkitab mencatat dia bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan daripada Bapa yang mengutus dia. Jadi saudara perhatikan, ketika kita bekerja, maka kita ini adalah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin anak beda dengan Bapa. Tidak mungkin. Kalau Yesus saja bekerja, maka saya dan saudara pun juga harus bekerja. Kenapa kita harus bekerja, saudara-saudara? Karena mandat yang Tuhan berikan dari semula adalah bekerja. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun juga Tuhan bilang bahwa Adam atau laki-laki akan bekerja dari tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Dengan berpeluh, dengan berkeringat, manusia atau laki-laki akan bekerja, akan dapat hasil dari situ, bahkan akan bisa menghidupi kehidupan dia. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak kerja, Paulus bilang apa saudara? Jangan kasih makan. Amin. Ibu-ibu di sini, anak-anak yang mulai lulus SMA, kalau tidak bisa kuliah, suruh kerja. Amin. Jangan pangku-pangku kaki di rumah, online. Kalau baca Alkitab ya puji Tuhan, tapi saya ragu kalau baca Alkitab berjam-jam. Itu paling banyak itu online, main TikTok, main Facebook, kasih naik story WA. Ya, saya tuh bingung. Kemarin saya sampai Solo, saya nasihat, saya punya 2 ponakan. Mereka sebelum ke sekolah main HP, pulang ke sekolah main HP. Saya tanya, kalian tidak belajar? Mereka bilang toale, mereka panggil saya toale. Di sekolah ibu guru tidak kasih pelajaran di buku, tapi lewat HP. Jadi belajarnya lewat HP. Betul, mereka belajar. Tapi ketika mereka habis belajar, saudara, main game. Dan saya bilang tidak boleh main game lebih dari 30 menit. Makanya ketika saya nongol, langsung mereka simpan HP. Tapi ketika saya keluar dari kamar mereka, pegang HP lagi. Nah, ada banyak orang tua yang model seperti anak kecil. Udah tua, tapi tidak mau kerja. Kalau yang sudah lulus kuliah,
cari kerja. Amin. Jangan saudara main begini terus dari orang tua. Harusnya sudah lulus cari kerja. Kerja apa saja, yang penting halal, itu mempermuliakan Tuhan. Yesus aja kerja jadi tukang kayu, tukang mebel, tidak malu-malu. Nah, saya dan saudara pun juga, khususnya saudara yang dipanggil untuk bekerja di dunia sekuler, saudara harus cari peluang untuk bekerja. Kalau sudah lulus, bikin lamaran, masukkan di kantor-kantor, di toko-toko, di PT, perusahaan, apapun juga, masukkan. Amin, orang-orang muda. Jangan saudara mau makan gampang. Firman Tuhan bilang orang yang tidak kerja, jangan kasih makan. Tidak kerja berarti berdosa. Nah, tidak kerja tapi makan saudara, dosa. Udah makan lagi, banyak saudara, dosa. Udah banyak lagi, tambah 3 kali, dosa 3 kali lipat. Saudara lihat tuh, ini didikan yang sehat. Karena ada banyak orang yang tidak seimbang dalam kehidupan. Jadi kalau ada anak-anak saudara yang tidak kerja, kasih ini ayat. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Kasih. Suruh baca. Baca. Tidak kerja, tidak boleh makan. Terus ngapain? Puasa kamu. Sekalipun sulit pekerjaan tapi usaha. Makanya orang-orang di Jawa tuh keren. Mereka bukan cuma kuliah di pendidikan perguruan tinggi, tapi mereka tuh les ini, les ini, les ini. Jadi ketika mereka lulus, tidak selalu mereka punya pekerjaan sesuai dengan ijazah atau gelar mereka. Ada yang kuliah teknik tapi jadi guru bimbel. Kenapa? Karena selama dia kuliah, dia ikut bimbel, dia pintar. Saudara jangan bercanda, orang guru bimbel di Jawa itu gajinya bisa belasan juta sampai puluhan juta. Yang PNS di Kupang gaji berapa? Makanya saya heran orang Kupang tuh lomba-lomba ikut PNS. Minta maaf di Jawa PNS itu sama laku. Orang sering tertarik jadi PNS. Kenapa? Kerja udah gaji kecil, terikat dengan aturan waktu. Orang kembangkan skill, mereka belajar, dan mereka punya gaji saudara bisa belasan juta, puluhan juta. Kenapa? Karena mereka harus kerja. Makanya kalau ada orang-orang tua yang anak-anak tidak kerja, utus dia ke Jakarta ke, utus dia ke Surabaya ke, itu dia pasti akan kerja di situ. Karena kalau dia tidak kerja pasti dia mati di sana tuh. Karena di sana prinsipnya lu gue, gak ada urusan. Amin. Jadi yang malas-malas di sini firman Tuhan bilang jangan makan. Orang tua jangan kasih makan. Didik. Loh ini firman Tuhan. Bahkan Amsal bilang pergi belajar kepada satu binatang yang kecil. Tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa, tapi mereka menyediakan roti atau makanannya pada musim panas. Binatang itu adalah apa saudara? Semut. Bayangkan manusia yang begini mulia disuruh belajar kepada semut. Itu gila saudara. Tapi memang orang yang tidak melakukan mandatnya Tuhan harus belajar kepada semut. Ada amin? Yesus sendiri bekerja. Maka kita pun juga ketika kita bekerja, maka kita sedang meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu hamba Tuhan namanya Thomas Aquinas. Dia pernah berkata, kemalasan termasuk dosa karena menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif, dan dampak yang ditimbulkan adalah jahat. Orang yang tidak bekerja, kerjanya hanya jadi beban bagi orang lain. Kan banyak di kota kita toh, udah nikah tapi tidak kerja. Orang tua yang cari uang, kasih makan, kasih minum. Cucu berteriak minta susu, anak bilang opa oma beli susu.
Jadi kalau ada pendeta yang belum khotbah ini firman Tuhan, saudara udah dengar pagi hari ini saya khotbah. Yang tidak kerja jangan dikasih makan. Kalau dia bantah-bantah, suruh baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. Selesai. Tidak bisa lawan firman. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bekerja maka kita mampu mencukupi kebutuhan keluarga kita sendiri. Bagian yang pertama adalah kebutuhan diri sendiri. Amsal 24 ayat 27 bunyinya begini. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Saya coba cari versi bahasa Indonesia masa kini, bunyinya menarik. Kita lihat firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Jadi yang pria-pria kalau mau nikah jangan hanya modal CINTA. Amin. Yang pria-pria jawab. Karena modalnya bukan cinta, bukan kasih makan istri 5 huruf itu, tapi kasih makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kerja dulu baru menikah. Jangan modal nyawa aja. Orang tua tanya, kamu udah menikah? Udah. Uang ada berapa? Tidak ada Bapak. Saya mau nikah. Pokoknya harus kasih nikah saya. Kalau tidak saya akan pergi dari rumah. Loh, kita bilang orang yang bekerja akan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dirinya sendiri. Saudara ingat kisah tentang Yakub. Yakub itu bekerja kepada om atau pamannya Laban hanya mau dapat Rahel saja, itu kerja 14 tahun. Laban bilang, sekalipun engkau adalah ponakanku, tapi engkau tidak kerja dengan gampang, aku akan kasih upah kepada kamu. Dan upah yang Yakub minta yang pertama adalah Rahel. Ketika nikah saudara, Yakub lihat ternyata Laban tipu Yakub. Jadi kalau orang yang suka tipu, pasti satu hari akan ditipu juga. Hati-hati, apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Tipu Esau, maka dia punya om paman yang bernama Laban, tipu Yakub. Bukan Rahel yang diberikan, tapi Lea yang diberikan. Yakub protes, tapi Laban bilang di budaya kita di sini adik tidak boleh lewat atau langgar kakak. Jadi kalau kamu mau dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun. Maka Yakub kerja 14 tahun. Tapi Yakub bilang 14 tahun itu hanya dianggap beberapa hari saja. Karena apa? Karena CINTA. Dia cinta, tapi ingat, tidak harap gampang kerja. Amin. Yakub tidak kumpul uang belis, tapi saudara harus kumpul uang belis. Karena pergi lamar perempuan pasti minta dulang pertama sampai dulang ke-6 atau dulang ke-7. Belum uang-uang yang lain. Jadi harus kerja. Ada amin? Jadi ketika kita kerja saudara, maka kita sedang mencukupi kebutuhan diri kita sendiri. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Bahkan Paulus berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Lihat, ini Paulus kasih teladan. Dia hamba Tuhan yang sangat-sangat sibuk. Dia punya jadwal sangat padat, tapi dia seimbang antara jasmani dan rohani. Lihat, Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu
bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan apa saudara? Bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus yang sangat sibuk aja kerja. Amin. Makanya saya kalau tidak ada jadwal khotbah ngajar piano di belakang. Tapi kalau ada khotbah ngajar libur, cancel, ganti hari. Kalau murid tidak bisa, pindah minggu depan. Tapi ingat, harus seimbang. Paulus punya skill, dia jadi tukang kemah. Makanya dia sibuk khotbah, sibuk ngajar, sibuk penginjilan. Tapi di sela-sela waktu dia pakai kedua tangannya untuk apa saudara? Bekerja. Ada amin? Jadi ketika kita kerja, yang pertama mencukupi kebutuhan diri kita sendiri. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhan orang tua kita. Lihat firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 4 sampai 5 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara bekerja supaya bisa urus orang tua. Amin. Jangan orang tua udah mau mati masih kerja kasih makan saudara-saudara. Makanya Paulus nasihat keras, dia bilang tidak boleh kasih makan. Kenapa? Karena kalau ada janda-janda yang sudah tua, ada orang tua yang tidak mampu, itu tugas anak untuk memberikan makan atau mencukupi kebutuhan daripada orang tua mereka atau nenek mereka. Lanjut firman Tuhan bilang, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Baca sama-sama ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jelas saudara? Jadi saudara kerja supaya kasih makan orang tua. Amin. Ingat, kerja setiap bulan harus kasih orang tua. Harus kasih orang tua. Jangan saudara dapat gaji, dapat berkat, makan sendiri. Ingat orang tua. Karena orang tua adalah wakilnya Allah. Allah yang kelihatan di muka bumi. Apalagi orang tua itu adalah orang tua yang beriman. Saudara harus sayang. Kenapa? Karena ketika dia doa kasih saudara, saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati. Saya pulang kemarin ketemu dengan hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi. Dia bukan gembala saudara. Dia cuma penginjil, tidak punya gaji. Tapi dia bilang begini, Pak Andre, saya 6 bersaudara. Saya lahir di Semau, dibesarkan orang di Naipoten 1. Saya sekolah teologi, teman-teman saya pulang ke Kupang jadi pendeta gemit. Tapi saya tetap ada di Batu Malang untuk melayani. Dan ketika saya melayani, saya ngomong kepada adik saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor yang ke-6. Mereka 6 saudara, nomor 2, 3, 4, 6. Karena yang nomor 5 tidak kerja, urus orang tua. Dia bilang kalian kerja, setiap bulan harus kasih orang tua uang. Sekalipun dia sudah ada uang, tapi harus kasih. Kenapa? Karena kalau kamu mau umur panjang, mau diberkati, kamu harus sayang orang tua. Alkitab bilang apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan engkau berbahagia di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan saya tanya, Bapak punya anak berapa? 4, Pak Andre. Yang pertama di mana? Yang pertama kerja di Surabaya, baru lulus gaji 12 juta. Nomor 2 laki-laki kerja di Mayora, gaji 14 juta. Nomor 3 di mana? Nomor 3 pramugari, Lion Air. Nomor 4 sedang SMA.
Dia punya rumah 4 di Malang, mobil 5. Hamba Tuhan bukan gembala hanya melayani Tuhan, tapi dia ajar dirinya dan adik-adiknya. Setiap bulan dapat berkat harus kasih orang tua. Amin. Makanya Paulus bikin pengajaran yang ketat. Kalau ada janda-janda yang masih punya anak-anak yang mampu kerja, itu janda tidak perlu diurus oleh gereja. Amin. Betul tadi firman Tuhan bilang tadi toh. Jadi gereja tidak perlu urus. Kenapa? Karena ada anak-anak yang mengurus orang tua itu. Jadi jangan bikin susah gereja. Justru anak-anak yang harus bekerja dan menafkahi orang tua. Jadi kalau dapat gaji, ingat seorang orang tua. Amin. Kecil, besar, sedikit, banyak, seorang orang tua. Karena percuma saudara datang gereja tapi pelit, tidak pernah perhatikan orang tua. Firman Tuhan tadi bilang apa? Saudara lebih daripada orang yang murtad. Ingat, orang yang murtad tidak masuk surga. Amin. Orang murtad tidak masuk surga. Jadi kalau kerja setiap bulan, bantu orang tua. Kasih orang tua berkat. Mungkin beli pakaian, mungkin beli jajan, mungkin bisa beli kebutuhan yang lain. Kasih pada orang tua. Sekalipun dia royal, urusan orang tua. Tapi tugas kita adalah menafkahi orang tua. Amin. Jangan ada yang mati baru saudara beli sapi 5, beli babi 5. Saudara bikin pesta, nanti orang yang datang, orang makan, orang bilang, hebat ya mereka ya, uang banyak. Orang tua mati bikin pesta besar. Ada yang bilang, selama 20 mama hidup, soalnya ada yang peduli. Bahkan orang tua mau masak aja, mau makan kadang-kadang minta di tetangga. Saudara muka mau taruh di mana tuh? Orang bilang percuma ibadah tapi tidak perhatikan orang tua. Ini alkitabiah atau tidak saudara? Alkitabiah atau tidak? Alkitabiah atau tidak? Saudara tidak bisa protes, ini firman Tuhan. Amin. Jadi selama orang tua masih ada, kasih makan enak-enak. Makanya saya itu paling suka khotbah di orang mati. Paling suka saya. Itu kesempatan saya untuk obrak abrik semua yang ada di situ tuh. Yang tukang palese menangis lele-lele bertobat. Itu yang tukang nangis banyak tuh yang paling tidak urus orang tua tuh. Kalau yang tidak nangis dia tidak naik karena orang tua ada dia udah urus. Lo orang tua ada dia udah kasih makan, kasih uang tiap bulan. Dia tidak perlu nangis, kenapa? Dia udah puas urus orang tua. Betul atau tidak? Tapi yang etiknya mama, kenapa mama jalan duluan? Saya Tuhan Allah duluan. Loh iya. Orang tua masih ada kasih makan, kasih uang. Amin. Jangan tunggu Natal baru saudara kasih uang beli baju baru. Itu pun juga cuma 100.000, 200.000. Kasihan. Saudara membalas orang tua pun kebaikan. Tidak bisa. Di kandungan mereka urus kita. Lahir beli susu. Kasih sekolah. Ya? Makanya orang Ambon Bulagu itu terkenal. Betul tuh? Terkenal. Saudara mau balas pun juga tidak akan pernah bisa. Makanya mumpung masih ada kesempatan, balas orang tua pun kebaikan. Amin. Termasuk mertua. Amin. Jangan mertua orang datang rumah tanya kapan pulang. Orang di rumah sudah tanya kapan pulang. Ini kualat saudara. Orang main di rumah tanya mama kapan pulang. Ini umur pendek saudara model begini. Iya toh. Harus tanya mama libur di sini sampai kapan? Bila perlu 1 tahun 2 tahun baru pulang. Jangan orang baru nyampe langsung bilang kapan pulang. Ini umur pendek saudara. Umur pendek. Anak kualat saudara. Amin. Nah ketika bekerja kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua kita. Yang ketiga adalah dengan bekerja
maka kita tidak terus miskin dan juga dapat menolong orang-orang yang miskin. Lihat Ulangan 15 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Amin, saudara-saudara. Lihat firman Tuhan lagi, 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 9. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saudara perhatikan, dengan bekerja kita tidak akan jadi orang yang terus-menerus miskin. Ada amin? Ingat toh, salah satu penyebab orang bisa jadi miskin karena malas bekerja. Saudara ibadah siang malam tapi tidak kerja, tetap miskin. Tuhan tidak akan jatuhkan uang dari langit 1 triliun buat saudara. Tidak akan. Saudara doa sampai kucing keluar tanduk pun juga tidak akan bisa. Sebab apa? Tugas kita adalah bekerja. Nah, ketika kita bekerja, saudara, maka kita akan jadi orang yang bisa merubah nasib kita. Karena ingat, takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Ada amin? Saudara lahir jadi orang Ambon, orang Papua, orang Sabu, orang Rote, itu takdir Tuhan. Makanya saudara tidak bisa protes Tuhan, kenapa saya tidak jadi orang Korea? Itu takdir Tuhan. Kita cocok di NTT. Saya kemarin saudara pergi ke Solo tuh naik salah bis. Nah, saya sampai di terminal bis, saya bawa ini logat Kupang. Mas taksi, sonde. Ini orang bilang ngomong apa iki? Saya lupa, saya sudah sampai di Surabaya, harus ngomong Jawa. Oh enggak mas, saya mau ke Solo. Oh ya, ada bis sana. Maka saya naik sama bis saudara, akhirnya sampai Solo tuh 7 jam setengah. Berangkat jam 12 siang 00 sampai jam 7.30 malam. Sampai jam setengah 6 saya sudah bilang kepada sopir, mas, kapan kita makan? Saya udah lapar. Saya dari NTT mas. Jauh kali. Jauh mas. Iya pak, sebentar lagi ya. Tapi saudara tahu ketika dalam perjalanan saya bersyukur. Itu Jawa saudara, suburnya minta ampun. Keluar dari Surabaya saudara naik tol Jombang, Sidoarjo, itu sekeliling itu sawah semua. Jagung, bawang merah, cabai. Dari Surabaya sampai Solo, kiri kanan semua subur habis. Saya bilang wih, orang di sini pantas makanan murah-murah karena semua ada di sini. Tapi yang menjadi celaka bagi mereka daerah gunung berapi. Kalau ada gempa bumi, tanah longsor, mereka yang paling banyak kena. Kenapa? Karena tanahnya lunak, tidak ada batu karang. Nah kita saudara pergi ke Atambua, lihat kiri kanan pohon semua saudara. Tapi bersyukur daerah kita batu karang. Sekalipun hujan 40 hari 40 malam, tidak akan terjadi air bah di daerah kita. Itu namanya takdir. Jadi tidak boleh ada yang protes. Tapi nasib kita ini bisa berubah. Makanya saya suka perkataan Bill Gates. Bill Gates bilang begini, kalau engkau terlahir jadi orang miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau engkau sampai mati dan tetap jadi orang miskin, maka itu adalah kesalahanmu. Kerja supaya saya dan saudara jangan terus miskin. Amin. Dulu orang anggap remeh saudara, sekarang orang lihat, wih mereka bisa punya rumah yang lebih bagus ya.
mereka bisa makan minum di restorannya, mereka bisa punya kendaraan pribadinya, bahkan mereka bisa sekolahkan anak-anak mereka. Ingat, kekayaan itu takarannya masing-masing. Jangan saudara bilang kalau punya mobil banyak, rumah mewah, uang miliaran baru kaya. Tidak. Saudara punya motor satu saja, tapi itu saudara bersyukur, saudara jadi orang kaya. Takarannya beda-beda, intinya rubah nasib. Jangan saudara jadi anak Tuhan 20 tahun yang lalu begini, setelah iring Tuhan 20 tahun masih sama begini. Harusnya berubah dong. Harus apa saudara? Memberi. Makanya Paulus bilang adalah lebih baik memberi daripada apa saudara? Menerima. Jadi harus beda sedikit. Kalau dulu saudara punya hobi suka ditraktir, sekarang saudara udah kerja hobinya traktir orang. Amin. Jangan saudara ketemu orang tanya kapan traktir saya, kapan traktir saya. Orang bilang saya nggak mau gaul sama dia. Kerjanya cuma minta apa? Ditraktir. Harusnya saudara kerja. Amin. Supaya kalau ada berkat coba traktir teman. Berkati orang yang mungkin tidak semampu saya dan saudara. Bahkan Yesus bilang saudara, kalau engkau bikin pesta undang orang-orang miskin. Kenapa? Karena engkau sedang berkelebihan. Coba lihat firman Tuhan. Lukas 14 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, maka undanglah orang-orang apa? Miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa bisa undang orang miskin? Karena saudara berkelebihan. Amin. Saudara berkelebihan, saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Berkati orang lain. Kalau saudara sudah sukses, ada keluarga, ada saudara kandung yang mungkin belum sukses, bantu. Amin. Jangan saudara mau sukses sendiri, bantu saudara-saudara. Jadi satu orang sukses, semua sukses. Jadi jangan saudara jadi orang yang seperti baju lupa kancing. Pakai baju bagus tapi kancing tidak ada, lupa kancing. Seperti kacang lupa kulit. Udah sukses lupa orang lain. Harusnya saudara kerja sungguh-sungguh bantu orang yang mungkin kekurangan. Bahkan kalau saudara tidak kerja, saudara akan jadi orang yang jatuh miskin. Lihat Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah apa saudara? Kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal ulang lagi. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Amin. Jelas. Ketika saya dan saudara bekerja, maka nasib kita bisa diubah. Bahkan kita bisa membantu orang-orang yang miskin. Amin. Kenapa? Karena hidup ini jadi berkat. Bukan jadi berkat hanya lewat pelayanan, tapi lewat dompet saya dan saudara. Ada amin? Ini udah mau Natal. Kalau bikin kue lebih kasih orang-orang tetangga yang mungkin kekurangan, tidak bisa bikin kue atau beli minum. Bagi berkat. Saudara ingat saya pendeta itu betul, tapi ingatlah orang-orang miskin yang mungkin tidak mampu. Berkati mereka. Berkati mereka. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dengan bekerja kita bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Lihat 2 Tawarik 34 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah. Mereka bawa apa saudara? Uang. Dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel.
pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin dan dari penduduk Yerusalem. Perhatikan, uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Dengan bekerja, berkat yang kita terima bisa kita tabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara datang ibadah, persembahkan pujian kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi ingat, habis dengar firman Tuhan, ada kolekte yang dijalankan. Dan ingat, kolekte jalan harus sorong uang. Jangan saudara yang balik ambil uang dalam kantong kolekte. Ingat, di Jawa tuh CCTV gereja penuh. Karena ada orang-orang yang tidak kasih kolekte, justru ambil uang dalam kantong kolekte. Makanya setan itu ada di mana-mana, termasuk di gereja. Jenisnya beda-beda. Ada setan yang tukang bujuk orang untuk pencuri uang kolekte. Ada saudara-saudara. Nah, ketika kita kerja, kita itu bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ada satu ibu saya kenal, dari saya bertobat awal sampai hari ini, dia tukang pencuri kolekte. Dia suka pindah-pindah gereja. Nah, ini ada orang-orang yang kerjanya hanya mau begini, padahal dia bukan pendeta. Pendeta saja kadang-kadang putar otak bagaimana bisa punya usaha sampingan, bisnis supaya jemaat yang bilang pendeta hanya makan uang gereja aja. Jadi pendeta itu sulit saudara. Makan di restoran mewah, jemaat bilang makan uang berpuluhan. Makan di restoran warteg 10.000, jemaat bilang pendeta tidak diberkati. Saudara lihat tuh, serba salah. Makanya ada pendeta yang kadang-kadang punya usaha sampingan. Dan itu tidak salah seperti Paulus yang tukang kemah. Tapi ingat, fokus tetap melayani Tuhan itu tidak hilang. Tetap fokus melayani Tuhan. Nah, dengan bekerja, saudara bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Coba saudara tidak kerja, minggu ini datang gereja tidak kasih kolekte. Minggu depan datang gereja tidak kasih kolekte. Ada yang bilang, Bapak tua datang ibadah, ada uang kok tidak? Loh, yang lihat kan manusia dan Tuhan, betul kok tidak? Waktu janda miskin kasih persembahan 2 peser, siapa yang lihat? Tuhan Yesus lihat. Sekalipun itu kecil, tapi Tuhan puji. Sebab apa? Dia memberi dari kekurangan dia. Makanya datang ibadah, saudara harus kasih kolekte. Saya pendeta yang tidak pernah cecar jemaat kasih kolekte 1.000, 2.000, tidak pernah. Ada pendeta lain itu yang marah-marah, itu saya tidak suka. Sebab mungkin ada jemaat yang dalam kekurangan hanya punya uang 1.000, 2.000. Bahkan ada mahasiswa-mahasiswi yang datang ibadah hanya punya uang 1.000 saja. Itu tidak masalah. Yang penting saudara memberi dari ketulusan saudara kepada Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai ada 1.001 dan 4 merah, saudara keluarkan yang 1.000 dan sisih kembali yang 4 merah. Tuhan bilang, minggu ini kamu tidak akan dapat berkat. Saya kunci langit, tidak akan dapat berkat. Harus kerja supaya ketika saudara kerja dapat berkat, saudara punya nominal persembahan pun juga harus naik. Amin. Kalau 2021 saudara kasih kolekte mungkin kecil, 2022 saudara kerja lebih bagus, kolekte lebih naik lagi. Ingat, saudara masuk ke parkir mall, mobil 5.000, motor 2.000. Ya, saya tidak marah saudara kasih persembahan kecil, itu urusan saudara dengan Tuhan. Sampai hari ini KPC bisa jalan bukan karena kolekte yang besar dan kecil, karena penyertaan Tuhan. Tapi ingat Paulus bilang, orang memberi sedikit dapat sedikit, orang menabur banyak dapat banyak, orang tidak menabur tidak dapat. Mau saya buka ayat? Tidak perlu. Saudara hafal Korintus dan sudah mengerti. Belajar firman. Ketika saudara kerja, saudara bisa bantu.
pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika saudara kerja, saudara bisa punya persepuluhan, bisa bawa ke rumah Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Saudara perhatikan, supaya ada apa? Persediaan makanan di mana? Rumah Tuhan itu apa? Gereja. Amin. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dengan bekerja, saudara bisa sisih persepuluhan untuk diberikan kepada rumah Tuhan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Bayangkan saudara tidak kerja, orang lain kasih persepuluhan, saudara tidak kasih persepuluhan. Saudara tanganga orang kasih persepuluhan. Harusnya kerja, amin. Pendeta aja dapat berkat, kasih persepuluhan. Apalagi jemaat yang bekerja harus memberikan bagian Tuhan. Jadi dengan bekerja, saya yakin kita akan menjadi berkat bagi sesama, bagi diri kita, bahkan juga bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Ini didikan Tuhan yang membawa kehidupan. Mulai hari ini, mengakhiri bulan ini, ayo semangat bekerja. Berdoa sudah betul, ibadah sudah betul. Tapi ingat apa saudara? Bekerja. Dan ingat, bekerja udah betul, tapi jangan lupa doa dan beribadah. Sebab moto orang Kristen adalah ora et labora. Tuhan berkati kita semua pagi. Amin buat kebenaran firman Tuhan.